Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, Ma, ini ada kasus KDRT juga. Ya, kenapa tuh? Jadi istri udah di KDRT gitu sama suami, kekerasan gitu segala macam, dipukul, ditabok segala macam. Tapi istrinya gak mau ngelaporin, Mah, karena dia menurutnya, oh ini ujian dari Allah. Cuma keluarganya geram, Mah, geram gitu, kayak nggak suka anaknya dipukulin. Itu orang tua nggak apa-apa gitu, Mah, kalau misalnya ngelaporin gitu. Oke. Suaminya galak, istrinya tinggal diam, tidak mau lapor, tapi keluarganya tahu kalau mantunya ini galak. Maka keluarga daripada istrinya ini harus ditanya punten ke anak perempuannya. Kamu kenapa diperlakukan seperti itu, diam saja? Maaf, karena saya pernah melihat ada perempuan yang dia bilang, saya sudah janji diperlakukan bagaimanapun dengan suami saya, demi cintaku padamu aku rela. Maaf, ada lagi kasus. Kenapa suaminya galak? Maaf, istri ini dulu ketika pacaran dengan suaminya pernah selingkuh. Makanya suaminya begitu nikah disiksa tuh bininya. Pernikahan seperti ini hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Hukum nikah kan 5. Yang pertama wajib. Kalau laki-laki ini penghasilannya cukup, tidak bisa menahan, takut berbuat zina, tidak bisa ngerem, wajib. Yang kedua sunat. Laki-laki ini penghasilannya cukup, masih bisa mengendalikan nafsu birahi. Yang ketiga mubah, hukum pernikahan mubah. Yang keempat makruh, kalau laki-laki mau niat nikah dengan perempuan, belum punya penghasilan, mau dikasih makan apa anak orang. Yang kelima, kalau laki-laki tadi nikah dengan seorang perempuan, niatnya akan balas dendam. Kayak ini hukumnya haram. Makanya keluarganya boleh dan sangat boleh menyelamatkan anak perempuan kita demi keselamatan bersama. Boleh lapor, tidak masalah. Berarti artinya mah ketika istri mendapatkan kekerasan dari suami, si istri berkewajiban untuk melakukan yang namanya gugatan cerai, itu harus ya, Pak? Maaf, hadis Nabi mengatakan la dororo wala diror. Jadi orang itu jangan mencelakai diri sendiri, jangan mencelakakan orang. Kalau kita digebuk itu tahu bonyok dan tahu adalah digebuk itu adalah sakit, kita diem aja artinya menghancurkan diri kita sendiri. Itu salah dalam Islam. Karena dalam Islam kita wajib memelihara kesehatan tubuh. Sakit aja wajib berobat, digebukin tiap hari, lama-lama bonyok. Lama-lama bonyok bener, Mah. Ya kan? Betul, Mah. Mentalnya lama-lama juga habis. Walau bagaimanapun, saya kuat, tetap aja manusia normal, digebukin setiap hari, bonyok. Oke. Nah, berarti kalau istri sudah mendapatkan kekerasan, sudah membahayakan keselamatan jiwanya, terancam bahkan bisa dibunuh, apakah itu jatuhnya sudah talak kepada si suami melakukan talak pada istri dan pengadilan berhak untuk kamu sudah cerai gitu? Karena istri nggak mengajukan gugatan itu, Mah. Ketika habis nikah, suami mengucapkan talak. Kalau saya menyakiti sesuai dia tidak ridho, jatuh talak saya. Tidak spontan digebuk langsung jatuh. Artinya syaratnya sudah terpenuhi. Nih istri pergi ke pengadilan agama yang tiap kecamatan ada, lapor, digebuk dan seterusnya, bawa saksi laki-laki 2 orang balik berakal, baru boleh. Kalau istri tinggal diam, tidak spontan jatuh talak. Kalau suami belum mengucapkan talak, tetap aja nggak bisa. Oke. Makanya jadi suami jangan enak aja. Istri juga manusia, punya rasa. punya rasa, punya hati. Makanya itu untuk melindungi kaum wanita, maka pemerintah harus segera mengambil tindakan. Kalau dia tidak lapor-lapor menggugat, artinya ada pembiaran dan membahayakan keselamatan. Maaf. Kalau ini terjadi, untuk saat ini kan rumah kita nggak di tengah hutan, kayak Ipah. Iya, Mah. Ketahuan tetangga, ketahuan saudara, ketahuan satpam lewat, lapor dong yang lihat. Lindungi keluarga kita, lindungi tetangga kita, jangan sampai terjadi sesuatu. Tidak sedikit kan yang di TV, yang dibakar sama lakinya, yang sampai dibunuh. Coba kemarin, Masya Allah, seringkali terjadi. Ini juga, Mah, ada
suaminya itu bangkrut gitu mah, usahanya turun banget gitu. Nah setiap hari istrinya jadinya uring-uringan mah, nyalahin suaminya, bar ini bar itu ini segala macam, cari kerja gitu mah. Maaf, Uring-uringan. istri yang seperti ini salah. Harusnya kita jadi istri, banyak duit tetap suami saya, tidak punya duit suami saya. Yang Ipah bilang uring-uringan, abang banyak uang aku sayang, tidak punya uang aku tendang. Itu yang salah. Artinya cintanya cinta duit. Dan ternyata saat ini betapa banyak manusia yang dikejar duit. Walaupun kakek-kakek udah tua, udah bengek, kalau kaya rela tuh anak perawan dilamar. Walaupun nenek-nenek 72 tahun lu kagak lihat di TV, jangan nyinyir gitu. 72 tahun lihat di TV. Lihat di TV Bang ada. Anak muda 23 tahun ngelamar nenek-nenek. Mau nikah. Kenapa? Duit. Tapi boleh jadi dalam tanda kutip yang dicarinya karena tuh nenek kasih sayang. Karena tuh kakek tuh mungkin figur ayahnya kurang dari perempuan tadi. Biasanya ini lebih baik daripada yang gagah tapi galak menyakiti istrinya. Karena yang sudah tua itu udah layu kan. Yang penting ada yang ngurusin. Tapi tidak juga sedikit ketika dia menikah tuh kakek-kakek, istrinya yang muda hanya molotin duitnya. Kan itu pun KDRT. Batin dong kakek, bener nggak? Bener mah. KDRT hatinya, tapi nggak langsung dipukul, tapi dengan kelakuan istrinya yang centil, yang pacaran, yang habisin duit, itu pun termasuk KDRT. Jadi jangan Ipah kira KDRT cuma digebuk, dipukul, ditendang, tidak. Kelakuan-kelakuan yang menyakitkan, yang tidak sesuai aturan agama pun itu sudah KDRT. Tujuan pernikahan nggak kecapai. Datang ke rumah sengaja manis-manisin istrinya, bawa perempuan lain gitu mah. Nah itu banyak. Mereka tidak sadar bahwa itu menyakiti istri. Padahal begini, selesai haji wada, Rasulullah berpidato depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian dengan istri kalian. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Kalian menikah dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan istri kalian dengan menyebut nama Allah. Kalau kalian menyakiti istri kalian, urusannya langsung dengan Allah. Ngerti maksudnya? Ngerti Bang. Kalau Anda para suami, nih suami semua nih, memperlakukan istri kalian tidak baik, boleh jadi istri kalian lemah, tidak bisa melawan, karena suaminya galak, dia ketakutan, kata Allah, urusannya langsung dengan Allah. Kalau bedu nggak percaya, tidak sedikit ketika suami masih lemah, tidak punya apa-apa, diurusin bininya, makan dibekelin, didoain sama bininya, pulang ya Allah disambut sama istrinya, terus berjalannya waktu kayak suami. Kawin lagi, sentil, galak sama istri yang pertama karena udah bosen sama yang baru baik, kan maju umur. Maju mah. Begitu masa pensiun datang, semua insentif hilang. Mobil kantor hilang. Sopir kantor hilang. Tuh. Anak buah di kantor hilang. Gaji keliling-keliling tambahan-tambahan pada hilang. Perempuan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang dicari cuma dunia. Habislah semuanya. Mereka pergi. Nggak ada yang diharapkan lagi. Padahal sudah begitu menyakiti si yang pertama. Begitu datang masa pensiun ini, suami tadi sudah nggak ada apa-apa sekelilingnya. Karena nggak ada yang ngurusin. Sakit, stroke, Masya Allah, kembalinya kemana? Ke istri pertama. Padahal maaf dalam tanda kutip, begitu banyak yang surat ke saya. Ketika dulu dia jaya, dia hebat menyakiti istrinya, datang perempuan muda, grubrak nih bayi ama-ama botol-botolnya. Ya Allah. Subuh. Beneran gue kekal canda, gue yang nyelesain. Iya mah. Datang lagi. Kaget istrinya tuh kan. Grubrak tuh, datang ke rumah dia. Perempuan lain lagi bawa bayi. Ini anak laki loh. Itu KDRT. Dan itu menyakiti kami perempuan. Jangan lupa, Allah yang akan membalasnya. Maaf ya. Ini orang cerita ke mama. Baik suami saya begini. Pokoknya begini. Mantap. Puji dia sampai jet. Allah berkehendak. Seminggu setelah dari rumah saya, suaminya meninggal. Begitu suaminya meninggal, nggak sampai seminggu datang lagi, ceritanya berbeda. Berbeda lagi. Ada orang Tangerang datang bawa anak 2.
hiji digendong, hiji dituntun, katanya anak suaminya. Datang lagi orang Ciputat, lagi hamil, katanya anak suaminya. Ada lagi satu lagi, jadi 4 sama dia. Begitu hari keberapa suaminya meninggal, datang ke rumah saya nangis sesenggukan. Mama, ternyata yang saya cerita tempo hari bodoh, semuanya itu salah. Saya mau semuanya. Selama ini suami saya menyakiti saya lahir batin. Masya Allah. Akhirnya begitu suaminya meninggal, kagak gedoain, dia udah gedek sama Ya Allah. itu bukan KDRT lagi, itu parah itu. Udah parah banget. Itu parah. Dan ini pengalaman seperti ini jangan sampai kalian melakukannya. Jangan tuh. Urusannya Allah dengan kalian. Karena istri tanggung jawab. Suami wajib dilindungi, diberikan kesenangan, diberikan kebahagiaan, bukan disakiti, apalagi sakit hati. Tuh, Habis baik. ngapain ya? Bisa ketemu di Ciputat ada, dari Tangerang ada. Sibuk banget berarti itu orang memang ya. Selain kita kembali lagi, kita tetaplah bersama kami di rumah Mama, Dede.